Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Quran dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala, jauhkanlah zina. Sesungguhnya zina itu jalan yang buruk dan keji, jalan yang sangat tidak diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, baik laki-laki dan perempuan, bujang gadis, muda tua, jauhkanlah daripada zina. Baik zina mata dengan melihat, baik zina mata dengan mengawasi yang haram, zina tangan dengan memegang, zina hati dengan merasakan, zina kemaluan dengan memasukkan kemaluan kepada wanita yang bukan muhrim. Sesungguhnya zina itu jalan yang buruk, kata Allah. Artinya tidak bagus. Baik laki-laki, perempuan, jangan suka pacaran. Kalau memang mau, silakan datang mampir ke rumah orang tuanya melamar. Jadi di dalam Islam itu enggak ada pacaran. Ta'aruf harus kita sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam. Jangan pacaran. Kalau memang kita cocok, baik lahir batin, sudah siap, sudah mapan, dan kita melihat calon jodoh kita itu baik dalam agamanya, keturunannya, ekonominya, dan akhlaknya. Jadi kalau mau cari jodoh, carilah pertama ialah agamanya seakidah Islam, kedua keturunannya, ketiga kekayaannya, keempat akhlaknya. Jadi tingkah laku itu harus kita ambil. Yang penting jodoh itu sesuai dengan agama kita, Islam. Bisa sholat, bisa mengaji. Masalah ekonomi itu nomor 2. Allah bisa atur. Barang siapa yang nikah, kawin, kata Allah dalam Al-Quran dijelaskan, Allah akan kayakan. Jadi jangan takut kita miskin. Jadi kita berkeluarga, beristri itu jangan takut miskin. Nanti Allah akan kayakan. Di dalam Al-Quran dijelaskan, kalau dulu tidak ada motor, nanti setelah nikah punya motor. Setelah nikah punya mobil, punya rumah sendiri, punya tanah sendiri, punya anak. Insya Allah itu janji Allah. Akan Allah kayakan orang yang menikah itu. Jadi jangan takut. Jangan ditakut-takuti oleh bisikan-bisikan syaitan yang tidak menikah. Yang tidak menikah itu, kata Rasulullah, bukan umatku, bukan umatnya Rasulullah. Jadi umatnya Rasulullah, umatnya baginda Nabi, semuanya menikah. Karena menikah itu untuk mendatangkan keturunan. Kalau tidak menikah, bagaimana dunia ini? Pasti sepi. Ya, karena dengan nikah tadilah bisa mendapat keturunan. Jadi di dalam Islam itu harus menikah. Kalau tidak menikah itu bukan umatnya Rasulullah, bukannya umatnya Nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki dan perempuan untuk mendatangkan keturunan. Jadi kalau kita tidak nikah, berarti kita tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak mengikuti perintah Nabi. Haram, berdosa. Karena tidak ada manusia yang sanggup di muka bumi ini menahan hawa nafsunya. Hawa nafsu laki-laki ini besar, apalagi hawa nafsu perempuan. Kalau hawa nafsu kita bendung, kita diamkan, bahaya. Nanti bisa berzina, sampai kata nikah,
Yang perempuan juga begitu, kalau dia tidak menikah, menahan-menahan, akhirnya berzina sehingga hamil, menjadilah anak itu anak yang tidak ada bapaknya, tidak ada binnya. Maka dari itu dianjurkan Allah Subhanahu wa taala untuk menikah. Dilarang keras itu. Di dalam Al-Qur'an itu harus Allah ciptakan manusia itu berpasang-pasangan agar kamu saling mengenal, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kamu saling mengenal, mengetahui. Jadi kita dilarang tidak menikah. Terserah orang yang tidak mau menikah, mungkin dia takut dengan ekonomi, takut tidak makan, tidak minum, terserah dia. Tapi bukan umat Nabi, bukan umat Rasulullah. Nikah itu nggak mahal, ya. Paling modalnya kalau ke Ketip itu 1.500.000, paling mahal itu. Untuk ngurus surat-suratnya paling mahal 1 juta lebih. Kalau nggak ada uang sedekahan kecil-kecilan, yang penting sah di dalam Islam, sah secara pemerintahan. Jangan kawin siri. Kawin siri itu yang ruginya perempuan. Anaknya nanti gimana? Mau masuk kakak siapa? Ya, akte lahirnya mana? Ya kalau untuk sekedar untuk kepuasan, itu terserah mereka. Sah memang di dalam Islam, sah kawin siri. Tapi kan yang rugi wanita. Mau buat kakak, mau buat KTP, mau masuk sekolah. Jadi kalau nak mau nikah, silakan ke Ketip, ke pemerintahan, walaupun itu janda atau apa duda. Tetap kita ke pemerintahan agar kita mendapat surat, agar kita mendapat hak, ya. Jangan dibodoh-bodohi orang kalau kawin siri. Jangan sekedar hawa nafsu. Harus pakai surat pemerintah. Jadi kita bisa untuk masukkan anak kita sekolah, untuk buat kakak, buat KTP. Nah, ini zina ini berat. Dosa yang paling besar. Di antara dosa-dosa yang lain, dosa yang paling besar ialah dosa pertama, dosa syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kedua, membunuh jiwa yang tanpa hak. Ketiga, durhaka kepada ayah dan ibu. Keempat, riba. Kelima, berzina. Saksi palsu, adu domba, minum-minuman keras, fitnah sana fitnah sini, itu termasuk dosa besar. Nah, termasuk zina ini masuk dosa besar. Orang yang berzina hidupnya tidak akan tenang, tidak akan tentram, tidak akan bahagia. Apalagi orang yang selingkuh. Orang yang selingkuh itu orang yang takut-takutan. Kalau nanti dilihat orang, nanti dilihat orang yang ada yang kenal, temannya, saudaranya. Dosa selingkuh itu lebih besar daripada membunuh. Karena itu adalah istri orang. Istri orang itu, kalau kita berzina dengan istri orang, besar dosanya. Harus minta maaf pertama kepada suaminya. Kalau dimaafkan suaminya. Kalau suaminya enggak maafkan, gimana? Itu syarat-syarat untuk bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzina kepada istri orang, atau istri orang berzina kepada suami orang, harus minta maaf kepada suaminya. Kalau suaminya memaafkan, alhamdulillah. Kalau tidak memaafkan, masuk penjara. Ya. Dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang yang berzina sama istri orang. Dengan Allah cukup, bisa. Mungkin diampunkan Allah, cuman untuk manusianya. Nah, ini yang ngeri. Lebih baik menikah untuk menghindari daripada zina.
Ini akhir zaman, tidak ada lagi zaman. Zaman ini sudah habis, sudah di ujung tanduk dunia ini. Akhir zaman, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Kitab-kitab sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah para ulama, para ustadz-ustadz, pergilah ke majelis-majelis taklim. Ajak istri dan anak-anak kita, selamatkan daripada fitnah dunia. Karena akhir zaman ini sudah merajalela. Gak lepas tangan kita ini dari HP. Melihat ini, melihat itu. Habis sholat, bukannya berzikir, tapi megang HP. Kalau kita nonton yang benar, yang ada manfaatnya, tidak apa-apa. Menontonlah tentang agama, tentang sholat, tentang adab, akhlak. Jangan menonton yang tidak ada ilmunya, tidak ada manfaatnya, tidak ada dapat pahala. Pokoknya setiap hari itu kita tontonlah. Buka di video YouTube ya, di snack video atau di yang mengandung agama. Dengerin ceramah-ceramah ustadz, ulama-ulama, dengerin. Gak usah lama-lama, 10 menit aja. Setiap hari 10 menit, 10 menit, 10 menit. Ya mudah-mudahan hati kita yang keras ini menjadi lembut. Kalau nggak sempat ke masjid, ke musola, ke surah, buka HP yang bermanfaat tentang agama kita Islam. Biar hati kita lembut. Hati yang keras tadi bisa lembut. Dengerin ceramah Abdul Somad, Kiai Haji Jainuddin MZ, ya, Buya Ar-Razi, Ustadz Hidayat, ya. Buya Yahya, dengerin ceramah-ceramahnya. 10 menit, 10 menit, 10 menit. Gak apa-apa, sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting berdasarkan Quran dan hadis. Silakan mau belajar di YouTube, belajar di video-video mana? Snack video atau TikTok atau WA, ada yang share, dengerin. Selagi itu baik, pakai, bermanfaat. Kalau bakal mudarat, bakal menghancurkan, jangan dipakai. Tidak ada lagi yang bisa menasihati kita, ya, kecuali diri kita sendiri. Ikuti Al-Quran, baca Quran dan maknanya, baca hadis-hadis Nabi dan maknanya, pelajari. Jangan sampai kita terjerumus dengan zina. Karena zina itu dosanya sangat besar. Hidupnya akan hancur, keluarganya akan hancur, rumah tangganya akan hancur, ekonominya akan hancur. Berantakan rumah tangganya kalau orang yang selingkuh itu. Bisa berpisah, bisa bercerai antara suami dan istri. Kalau sudah ada istri, sudah cukup satu. Jangan lihat sawah orang. Memang kita melihat sawah orang itu bagus, tapi sawah kita sendiri sudah ada. Kita melihat sawah orang bagus, indah, cantik, molek, tergiur kita. Karena kita belum memilikinya. Apa kalau kita sudah memilikinya, jadi istri kita, ya kita nggak nafsu lagi, biasa-biasa saja. Karena dia bukan istri kita, penasaran akhirnya, diselingkuhi, dipacari, akhirnya berzina. Maka dari itu jangan melihat sawah orang, lihatlah sawah kita sendiri. Ajak istri kita makan, minum, ya. Belikan abang bibir yang bagus, ya, beli pemutih biar rayanya putih bersih, rambutnya di bonding,
Dicantii istri kita, agar kita enggak menoleh lagi istri orang, atau kita tidak lagi melihat wanita cantik. Yang namanya laki-laki ini enggak bisa, hawa nafsunya besar. Untuk menghindari daripada itu, banyak-banyak berpuasa Senin dan Kamis. Dilatih nafsu kita nih, dilawan ego kita. Berpuasa Senin dan Kamis untuk menahan hawa nafsu, sehingga dengan puasa tadi kita agak reda, tidak nafsu dengan wanita. Tapi hati-hati, setelah puasa itu hawa nafsu itu naik lagi, ujian datang lagi. Puasa lagi kita Senin Kamis terus, hantam terus dengan Senin Kamis. Biar hawa nafsu kita ini tunduk. Kalau kita turuti, hancur kita dengan hawa nafsu. Mau berzina lagi, mau berzina kurang. Ada yang cantik, ada lagi yang lebih cantik. Cantik lagi, ada lagi yang lebih cantik. Cantik lagi, ada lagi yang lebih cantik. Ada yang montok, ada lagi yang montok lagi. Nggak habis-habis sampai hari kiamat. Kalau kita melihat wanita, nggak ada habis-habisnya. Maka dari itu kita rem dengan puasa Senin dan Kamis. Berdoa kepada Allah SWT, jauhkan dari fitnah dunia dan wanita. Karena dunia dan wanita itu adalah menjadi fitnah. Tidak kuat-kuat menghadapi wanita, hancur kita. Bisa berselingkuh, bisa berzina. Wanita juga seperti itu. Tidak kuat-kuat imannya, bisa hancur dia, selingkuh dengan suami orang. Maka dari itu, banyak-banyak kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ikuti ulama-ulama, ikuti pengajian, belajar agama, belajar sholat, belajar mengaji. Ajak guru-guru ngaji ke rumah. Ajarkan istri kita, anak kita, bayar. Kalau kita malas ke masjid, ke musola, panggil guru-guru ngaji. Kalau perempuan, ya panggil guru ngaji perempuan. Kalau laki-laki, anaknya panggil guru laki-laki ke rumah. Bayar berapa sebulan. Yang penting anak saya bisa sholat, anak saya bisa ngaji, istri saya bisa ngaji. Jadi diajarin, dibayar. Kalau kita tidak sanggup ke masjid, ke musola. Karena akhir zaman ini banyak cobaan dan ujian, terutama ekonomi. Apalagi ekonomi zaman sekarang tahu sendiri. Ya, banyaklah pengangguran. Jadi sekolah itu sekedar sekolah, habis sekolah sudah nganggur. Lowongan-lowongan kerja sudah sempit sekarang, susah. Kalau nggak ada skill, nggak ada kemampuan, nggak ada kepintaran, mengandalkan sekolah saja, SMA, paling kerja di toko. Maka dari itu kita belajar, cari skill, cari kepintaran, cari kebisaan. Apa? Bengkel, ya, dagang. Silakan, dagang apa saja, yang penting halal. Gak usah malu-malu zaman sekarang. Siapa yang mau kasih uang kalau kita malu-malu? Siapa yang mau kasih uang? Teman kita, nggak mungkin lah. Teman kita hanya melihat. Buang malu-malu itu. Sifat malu-malu itu buang jauh-jauh. Nggak akan sukses hidupnya kalau selalu malu. Mencari uang nggak usah malu-malu. Yang penting halal, thayyib, barokah. Yang penting jangan mencuri. Dan kedua itu harus jujur hidup. Jujur itu sifatnya Rasulullah. Sidik, patona, tableh, amanat. Jujur. Sidik artinya jujur. Belajar jujur. Kalau mau dagang, jujur. Berdaganglah yang jujur. Kasih tahu sama pembeli. Kalau jual buah-buahan, Pak, ini busuk, ini bagus. Kalau yang ini busuk ini, Pak, 10.000. Yang bagus ini 20.000. Jangan kita yang busuk kita campur dengan yang bagus. Kita jual harga mahal. Itu nggak jujur namanya. Uangnya nggak berkah, tidak ada manfaatnya. Untuk apa? Untung 1.000, 2.000, ya, dosanya besar. Nggak jujur sama
konsumen. Mau buka bengkel silakan, jujur. Yang mana rusak, katakan rusak. Yang mana bisa diperbaiki, diperbaiki. Kalau barangnya bagus diomongin rusak, itu enggak jujur namanya, enggak berkah tokonya, enggak berkah orangnya. Belajar jujur hidup ini. Pakailah sifat Rasulullah, jujur. Kalau jual beli mobil, motor. Kalau motornya kita mau jual, kita pedagang motor, Pak, motor ini rusaknya ini, Pak. Knalpotnya patah, remnya nggak pakem, ya, sernya sudah aus. Kasih tahu. Jangan ngomong nggak bagus, 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 bagus. Setelah beli, konsumennya kecewa. Kan berdosa itu nggak jujur namanya, bohong itu. Untuk apa kita bohong? Kita dapat uangnya banyak, tapi orang sakit hati. Tidak berkah itu. Jual mobil juga, mobil bekas. Mobilnya, Pak, ini bagus, mulus, Pak. Wah, bagus pokoknya, semuanya bagus. Tapi mesinnya ada yang rusak, ada yang cacat. Kita diami, kita biarin. Nggak kita kasih tahu sama pembelinya. Itu bohong. Berdosa itu, nggak jujur itu. Lebih baik kita kasih tahu agar mereka nggak kecewa. Ya suatu saat pasti tahu mereka. Setelah mereka pakai ya, mobil ini rusak. Mereka ini bohong waktu berjual. Bilang bagus, tahu-tahu jahat. Akhirnya tahu juga. Akhirnya jadi musuh. Kalau kita berteman, akhirnya jadi bermusuhan. Maka dari itu, berkatalah jujur, berbuatlah jujur. Agar berkah hidupnya, tokonya berkah, uangnya berkah. Untuk apa kita untung sedikit tapi orang nggak mau datang lagi, orang nggak mau beli lagi, orang nggak mau percaya lagi sama kita. Seumur hidup orang tidak percaya lagi sama kita kalau kita tidak jujur. Maka dari itu, pakailah sifat Nabi, sifat Rasulullah, sidik, jujur dari perkataan dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata salah dan ucapan.